Hai 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 anak-anak kelas 3C. Apa kabar kalian? Pada kesempatan kali ini Pak Danar kembali lagi dengan pembelajaran di subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yuk kita belajar bareng melalui video pembelajaran ini ya. Seperti kita ketahui bahwa tumbuhan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan menjaga dan melestarikan tumbuhan sama dengan menjaga alam sekitar. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Perkembangbiakan tumbuhan dapat terjadi secara alami dan dengan bantuan manusia. Sesungguhnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Perkembangbiakan tumbuhan penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan. Mari kita mempelajari perkembangbiakan, pertumbuhan, serta cara merawat tumbuhan. Yuk, anak-anak kelas 3C, perhatikan gambar tersebut. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, namun ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu, dapat juga dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Untuk mengenal berbagai tumbuhan dan cara berkembang biaknya, kalian bisa melakukan atau berlatih dengan cara mengumpulkan beberapa daun yang ada di sekitar kalian. Dengan cara membuat buku yang berisi berbagai macam daun, kalian bisa menemukan atau mencari daun-daun yang ada di sekitar kalian, kemudian ditempel di buku menggunakan lem, dan kemudian jadilah koleksi daun yang ada di buku kalian. Setelah kamu mengenal berbagai jenis tumbuhan dari pengamatan daun di buku, selanjutnya kamu bisa melakukan kegiatan berikut. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering disebut kerajinan mozaik. Langkah-langkah berikut untuk membuat kerajinan mozaik. Yang pertama adalah ambillah beberapa helai daun kering, kemudian robek daun kering menggunakan tangan atau gunting. Kemudian tempelkan potongan daun tersebut pada gambar berikut ini. Dan ini adalah salah satu contoh karya mozaik yang sudah jadi. Indah bukan? Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah sama banyak. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompoknya? Yuk, pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa disebut juga dengan istilah pembagian. Jadi 10 dibagi 2 artinya atau bisa dituliskan 10 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Hasilnya adalah 10 dibagi 2 adalah 5. Pada sesi kegiatan bersama orang tua mengenalkan berbagai tumbuhan yang ada di sekitar rumah dan cara perkembangbiakannya. Baik anak-anak kelas 3C, ayo kita mengamati perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Perputaran tahapan perkembangbiakan tersebut membentuk sebuah siklus atau daur hidup. Perhatikan gambar bagian-bagian biji di bawah ini. Yang pertama, embrio atau calon tumbuhan baru. Yang kedua, selimut biji.
yang berfungsi melindungi biji. Kemudian yang ketiga adalah kotiledon sebagai sumber makanan untuk calon tumbuhan baru. Kalian bisa berlatih untuk mengurutkan daur hidup tanaman semangka berikut. Ada huruf A, B, C, D, dan E. Kamu bisa berlatih mengurutkan dari mana dan kemana. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk. Contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang dan cocor bebek. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Pentingnya bekerja sama. Bermain lompat bambu memerlukan kerjasama yang baik antara sesama pemegang bambu maupun pemainnya. Jika tidak ada kerjasama, akan membahayakan pemain dan pemegang bambu. Tangan pemegang bambu bisa terjepit bambu jika tidak bekerja sama dengan baik. Kaki yang melompat pemain akan tersangkut dan terjepit bambu jika tidak ada kerjasama yang baik. Selain kerjasama, konsentrasi pemain juga sangat penting. Jika tidak konsentrasi, maka akan membahayakan seluruh pemain. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan berbagai permainan yang menggunakan bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian tumbuhan yang bernama bunga. Bunga adalah bagian dari tumbuhan. Bunga diperlukan dalam proses perkembangbiakan sebagai tumbuhan. Ada banyak jenis bunga yang ada di sekitar kita. Berikut ini adalah bunga kebanggaan Indonesia. Beberapa negara memiliki bunga nasional. Bunga nasional adalah bunga yang dapat mewakili karakteristik sebuah bangsa dan negara. Misalnya, bunga tulip dikenal sebagai bunga negara Belanda. Mawar lebih dikenal sebagai bunga negara Inggris. Indonesia memiliki 3 bunga nasional. Sebutan lain untuk bunga di Indonesia adalah puspa. Bunga melati putih disebut dengan puspa bangsa. Bunga anggrek bulan disebut dengan puspa pesona. Sedangkan bunga Rafflesia arnoldi disebut dengan puspa langka. Mari anak-anak kelas 3C, kita akan latihan matematika. Siti memiliki 484 tangkai bunga anggrek. Siti ingin menyimpan dalam 4 buah vas bunga dengan banyak tangkai bunga yang sama pada masing-masing vas. Berapa banyak tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga? Kita tulis 484 sebagai tangkai bunga anggrek, kemudian 4-nya itu adalah vas bunga. Kita akan menggunakan cara porogapit. Jadi 484 dibagi 4. Yang pertama kita bagi adalah angka 4. 4 dibagi 4, 1 kita taruh di atas, kemudian 1 kali 4 sama dengan 4. 4 kemudian dikurangi dengan 4, hasilnya 0. Kemudian angka 8 diturunkan, kemudian 8 dibagi dengan 4, hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikali 4 juga hasilnya 8. Kita kurangi lagi angka 8, hasilnya 0. Masih ada angka 4, kita turunkan lagi ke bawah. 4 dibagi 4 adalah 1. Kemudian 1 dikali 4 sama dengan 4, dan hasilnya adalah 0. Jadi hasil dari 484 dibagi 4 adalah 121. Jadi banyaknya tangkai bunga anggrek pada setiap vas bunga berjumlah 121 bunga anggrek. Gitu nggih anak-anak. Demikian anak-anak materi pembelajaran untuk hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.